Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Kita melanjutkan di pertemuan yang kedua masih bab yang sama, keadaan Islam mendamaikan bumi Nusantara. Materi pada pembelajaran ini adalah kerajaan Islam di Nusantara. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan Islam di Nusantara. Di berbagai pulau di Indonesia, kita coba cermati. Yang pertama di Pulau Sumatera ada Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Kemudian di Pulau Jawa, Kerajaan Demak, Pajang, dan Kerajaan Mataram Islam. Kemudian di Pulau Kalimantan ada Kerajaan Banjar. Pulau Sulawesi ada Kerajaan Goa dan Talo. Kemudian di Kepulauan Maluku ada Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Ini adalah kerajaan Islam yang muncul di Nusantara yang kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe, Aceh Utara. Kerajaan ini berdiri di abad ke-13 Masehi. Nah, untuk buktinya bahwa kerajaan ini berdiri adalah adanya nisan kubur yang terbuat dari granit. Nah, di situ tertulis raja pertama yaitu Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Saleh yang meninggal pada bulan Ramadan 626 Hijriah. 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan tahun 1297 Masehi. Nah, pada tahun 1521 kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Nah, selanjutnya kerajaan Samudra Pasai ini mundur dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Nah, sehingga pada tahun 1524 Masehi kerajaan Samudra Pasai ini berlahir. Ini kerajaan yang pertama berdiri di Nusantara, kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Indonesia, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Setelah Samudra Pasai mundur, ditaklukkan oleh kerajaan Aceh. Inilah kerajaan yang kedua. Kerajaan Aceh ini berada di Kabupaten Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Nah, pendirinya adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Ini adalah pendirinya dan otomatis menjadi sultan pertama atau raja pertama. Dia mampu memperluas wilayahnya sampai ke daerah Pidi, begitu sama dengan Portugis. Kemudian ke Pasai, ya kan? Tadi yang kita bahas tahun 1524 menguasai Samudra Pasai. Akan tetapi peletak dasar kebesaran atau yang membawa kerajaan ini besar Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Nah, tetapi Sultan Al-Qohar ini atau Sultan Alauddin ini berbeda dengan pendiri, yaitu Sultan Ali Mughayat Shah. Kalau Sultan Ali Mughayat Shah ini dia bekerja sama dengan Portugis, tetapi kalau Sultan Alauddin ini justru menghadapi tentara Portugis, artinya melawan Portugis, meminta bantuan ke kerajaan Turki Utsmani dan juga kerajaan-kerajaan Islam yang lain yang ada di Indonesia. Pada masa Iskandar Muda, nah puncak kekuasaan kerajaan Aceh ini pada masa Sultan Iskandar Muda. Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional. Kemudian kekuasaannya membentang dari Delhi sampai ke Semenanjung Malaka. Nah, pada masa ini juga dibuat atau disusun undang-undang tata pemerintahan yang disebut dengan adat Makuta Alam. Ini adat Makuta Alam. Sultan Iskandar Muda wafat, digantikan menantunya yaitu Sultan Iskandar Sani. Tetapi beliau tidak sepiawai Sultan Iskandar Muda dan digantikan oleh istrinya atau permaisurinya, tentunya putri dari Sultan Iskandar Muda yang bernama Syafi'atuddin. Nah, setelah Sultan Iskandar Muda ini wafat, Aceh pun mengalami kemunduran. Ini kerajaan yang kedua, kerajaan Aceh. Ini adalah peninggalan ya,
kerajaan Aceh, ada benteng, kemudian makam Raja Aceh, dan juga Masjid Baitur Rahman ya, masjid yang cukup terkenal di Aceh. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Demak ya. Ini sudah kita masuk di kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Nah, letak geografisnya ya di daerah Bintoro dekat muara Sungai Demak. Nah, kerajaan ini terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dengan pendirinya adalah Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Pada tahun 1518 Raden Patah digantikan putranya yaitu Pati Unus. Nah, sebelum Pati Unus ini menjadi raja, beliau pernah memimpin pasukan melawan Portugis di tahun 1513 sehingga disebut Pangeran Sabranglor. Walaupun pada saat itu Demak tidak memenangi pertempuran itu ataupun kalah dari Portugis. Nah, pada saat Pati Unus memerintah, beliau memperkuat pertahanan laut. Nah, permusuhan antara Demak dengan Portugis ternyata sangat merugikan Portugis karena Bandar Malaka. Demak tidak lagi mengirim lewat sana. Nah, artinya negara lain pun tidak atau kerajaan lain tidak mau mengirim lewat Malaka. Kemudian kekuasaan Demak ini berakhir di tahun 1568 Masehi. 1568 Masehi, Joko Tingkir pada saat itu yang menjadi raja memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Nah, dan di sana ia mendirikan Kerajaan Padang. Kerajaan Pajang. Nah, ini kita lihat ya bagaimana Kerajaan Pajang ini. Yang keempat, nah Kerajaan Pajang. Nah, kesultanan yang terletak di daerah Kartasura ya, Kartasura. Nah, Sultan Raja pertama adalah Jaka Tingkir. Jaka Tingkir itu dari Demak kemudian memindahkan kerajaannya ke Pajang. Nah, di sana mendirikan kerajaan sehingga Demak ini saat itu setelah Kerajaan Pajang ini berdiri hanya menjadi kadipaten atau mirip kabupaten ya, yang dipimpin oleh Arya Pangiri, putra Sunan Prawoto. Nah, Jaka Tingkir ini memiliki gelar yaitu Hadiwijaya, Sultan Hadiwijaya. Nah, sedangkan di Mataram, nah di sekitar kota gede Yogyakarta, ini diangkatlah Ki Ageng Pamanahan sebagai bupati di sana. Setelah Ki Ageng Pamanahan ini wafat di tahun 1575 Masehi, Sutawijaya anaknya diangkat sebagai bupati di Mataram yang dikenal Panembahan Senopati. Tetapi Sutawijaya ini justru memiliki cita atau keinginan yang lebih, yaitu menguasai seluruh Jawa. Nah, maka dari itu kemudian Raja Joko Tingkir atau Hadiwijaya mengirimkan pasukan ke Mataram. Terjadilah peperangan sengit di sana di tahun 1582 Masehi. Prajurit Pajang kalah. Sultan Hadiwijaya menderita sakit dan akhirnya wafat. Nah, jadi di tahun ini Pajang kehilangan rajanya yaitu Hadiwijaya atau Joko Tingkir yang meninggal setelah peperangan melawan Mataram. Kemudian Pangeran Pangiri, siapa ini? Nah, kita lihat ke atas. Pangeran Pangiri ini adalah pimpinan ya Kadipaten Demak. Jadi menantunya Hadiwijaya, menantunya Joko Tingkir yang menjabat Bupati Demak ini datang menyerbu Pajang untuk merebut kekuasaan. Akan tetapi berhasil dikalahkan Kerajaan Pajang dengan bantuan Sutawijaya. Saat itu Pajang dipimpin oleh Pangeran Benowo ya, putra Hadiwijaya atau putra Jaka Tingkir. Kemudian Pangeran Benowo menyerahkan tahtanya ke Sutawijaya. Nah, sehingga otomatis Sutawijaya menjadi raja. Nah, tetapi Sutawijaya kemudian memindahkan pemerintahannya pusatnya ke Mataram 1586 Masehi dan Pangeran Benowo diangkat sebagai Bupati Pajang. Nah, maka 1586 Masehi ini Kerajaan Pajang sudah tidak ada karena sudah berpindah ke Mataram. Kerajaan yang kelima, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini berdiri di tahun 1586 Masehi dan raja pertamanya adalah Sutawijaya. Nah, pusat pemerintahannya yaitu di Kota Gede ya, sebelah tenggara kota Jakarta. Nah, Kerajaan Mataram mencapai puncaknya itu pada masa pemerintahan Sultan Agung
Nah, ia adalah seorang militer yang ulung, kemudian ahli politik, ahli sastra. Pada masa itu Sultan Agung banyak mendapat prestasi ya. Di antaranya memperluas kekuasaannya Jawa, Madura, Palembang, Jambi, Banjarmasin. Jawa sampai Madura dikuasai kecuali Banten dan Batavia atau Jakarta ya. Kedua, mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas dari pemerintahan pusatnya yaitu kota gede. Tiga, melakukan kegiatan ekonomi bercorak agraris dan maritim, sehingga saat itu dikenal Mataram ini sebagai pengekspor beras terbesar. 4, melakukan mobilisasi militer sehingga mampu menundukkan daerah sepanjang Pantura ya. Nah, sepanjang Pantura itu dikuasai oleh kerajaan Mataram Islam. 5, mengubah perhitungan tahun Jawa Hindu atau tahun Saka dengan tahun Islam atau Hijriah. Nah, ini beliau itu mengubah perhitungan tahun Jawa, jadi kalendernya dirubah menjadi kalender tahun Islam. 6, menyusun karya sastra yang terkenal seperti Sastra Gending dan Suluk, misalkan Suluk Wijil ya. Ini nasihat Sunan Bonang. Kemudian yang ketujuh, menyusun kitab undang-undang baru yang di perpaduan ya antara hukum Islam dan adat istiadat, yang dikenal dengan nama Surya Alam. Nah, ini kerajaan Mataram Islam. Kerajaan pengganti kerajaan Pajang. Nah, kerajaan yang keenam adalah kerajaan Banjar. Ini kita sudah masuk di Pulau Kalimantan ya. Nah, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan sekarang ya. Pusatnya itu di Kuin Utara atau Banjarmasin. Namun keraton di sana dihancurkan oleh Belanda. Maka kemudian pusatnya dipindahkan ke Martapura. Nah, kerajaan ini berdiri tahun 1526 Masehi. Dan Sultan Suryansah atau Raden Samudra adalah sultan atau raja yang pertama. Nah, wilayah Banjar ini sangat luas ya. Seluruh wilayahnya adalah hampir menguasai seluruh pulau Kalimantan ya. Masa jayanya seperti itu, hampir menguasai seluruh pulau Kalimantan. Nah, tapi kerajaan ini pun runtuh dengan berakhirnya Perang Banjar di tahun 1905 Masehi. Di tahun ini raja terakhir adalah Raja Sultan Muhammad Seman, itu wafat karena pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Nah, Perang Banjar itu adalah perang antara kerajaan Banjar atau orang-orang Kalimantan melawan pemerintahan Belanda ya, penjajah Belanda. Nah, di tahun ini maka kerajaan Banjar pun runtuh karena kalah dengan Belanda. Yang selanjutnya adalah ketujuh ya, kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo ini sebenarnya kerajaan Gua ya, di sana terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera. Artinya ada 9 daerah atau kerajaan di sana. Akan tetapi kemudian bergabung dan membentuk kerajaan Gua dan Talo. Yang nantinya kerajaan Gua Talo ini dikenal dengan nama Kerajaan Makassar. Tahun 1605 Sultan Alauddin dari Goa masuk Islam karena dakwah dari Datuk Ribandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Jadi orang Minangkabau datang ke Goa sehingga Sultan Alauddin masuk Islam. Setelah itu maka resmi Goa menjadi kerajaan Islam. Karena rajanya Islam, maka kerajaannya otomatis menjadi kerajaan Islam. Nah, pemerintahan Goa ini mencapai puncaknya pada masa Sultan Malikus Saleh ya. Namanya panjang tapi dikenal dengan nama Sultan Malikus Saleh. Setelah memerintahkan selama 16 tahun, tanggal 5 November Sultan ini wafat dan digantikan oleh putranya Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini orangnya tegas, kemudian tidak mau tunduk dengan Belanda. Sehingga di bulan April tahun 1655 pasukan kerajaan Goa dipimpin Sultan Hasanuddin itu menyerang Buton, menguasai kerajaan Bone, sehingga Raja Bone pun diusir di sana. Antara Makassar dan Belanda sering konflik ya karena persaingan dagang. Di tahun 1616 ini adalah awalnya karena pembesar kerajaan Gua Talo atau Makassar diundang ke kapal VOC, tapi di sana kemudian dilucuti sehingga terjadi perkelahian dan menimbulkan banyak korban di pihak Makassar. Nah, peperangan melawan Belanda dan bangsanya sendiri atau bangsa Bone ya, orang-orang Bone itu menjadikan Gua dan Talo menjadi
lemah ya. Kemudian sehingga terutama kekalahan Goa dengan Belanda setelah hancurnya benteng Somba Opu ini, maka keagungan Goa akhirnya mengalami kemunduran. Nah, jadi ini sebabnya ya. Melawan Belanda juga dari dalam bangsa Bone, orang Bone pun melawan kerajaan Goa dan Talo. Maka kemudian kerajaan ini pun hancur. Selanjutnya adalah kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate ini terletak di Pulau Ternate, Sampalu ya. Di sana berdiri kerajaan lain ya selain kerajaan Ternate. Akan tetapi kerajaan ini yang paling maju di abad ke-13. Menurut catatan orang Portugis, Raja Maluku yang memeluk Islam pertama yaitu Gapi Baguna atau Sultan Marhum yang menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin. Nah, setelah beliau meninggal digantikan oleh Zainal Abidin. Nah, Zainal Abidin ini beliau ketika menjadi raja sempat mewakilkan kepada keluarganya untuk menggantikan sebagai raja. Kenapa? Karena Zainal Abidin itu memperdalam Islam kepada Sunan Giri. Secara berturut-turut, jadi raja setelah Zainal Abidin adalah Sultan Cirullah, Sultan Khairun, dan Sultan Babullah. Portugis di tahun 1570 Masehi membunuh Sultan Khairun. Jadi Sultan Khairun itu dibunuh, kemudian rakyat Ternate di bawah anaknya Sultan Khairun, yaitu Sultan Babullah, mengepung benteng Portugis selama 5 tahun. Dari 1570 sampai 1575 berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Nah, ini adalah kerajaan Ternate. Di bawah pemerintahan Babullah, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya ya. Wilayahnya bahkan sampai ke Filipina, Papua. Nah, kerajaan yang wilayahnya sangat luas ini sehingga Sultan Babullah itu dijuluki yang dipertuan ya, diberi gelar. Selain itu Ternate juga memiliki 100 kapal kora-kora ya, kapal perang. Nah, setelah Sultan Babullah wafat, kerajaan Ternate mulai melemah ya, karena di masa Babullah ini sangat maju, puncak kejayaan, maka setelah beliau itu mengalami kemunduran. Di tahun 1580, kerajaan Spanyol dan Portugal menyerang Ternate sehingga tanggal 26 Juni 1607 Masehi, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli dengan VOC di Maluku. Kenapa? Karena membantu mengusir Spanyol dan Portugis. Jadi raja saat itu, Sultan saat itu meminta bantuan kepada VOC atau Belanda untuk mengusir Portugis dan juga Spanyol. Nah, setelah itu maka Ternate semakin mundur. Kenapa? Karena Belanda itu berhasil memonopoli perdagangan, benteng Oranye pun berhasil dibangun di Ternate sehingga akhirnya pun Ternate runtuh. Kerajaan yang selanjutnya adalah Tidore ya. Kerajaan Tidore ini berada di Maluku Utara sebelah kerajaan Ternate. Menurut silsilah Raja Ternate dan Tidore, raja pertama adalah Sahadatani alias Muhammad Nakol yang naik tahta sekitar 1081 Masehi. Tetapi baru raja ke-9 yaitu Ciri Liliati atau Sultan Jamaluddin itu kembali memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Nah, wilayah Halmahera, Raja Ampat, kemudian Saram Timur, wilayah Papua dipersatukan ya dalam persekutuan Ulisiwa. Artinya raja saat itu Sultan Jamaluddin itu bersekutu dengan Ulisiwa sehingga atau bekerja sama ya, sehingga wilayah Halmahera sampai ke Papua itu dapat dipersatukan. Pada awalnya Ternate dan Tidore itu tidak ada konflik ya, berdampingan, akan tetapi 1512 Portugis Spanyol itu masuk Maluku. Portugis itu bersahabat dengan Ternate, sedangkan Spanyol itu dengan Tidore. Maka setelah itu benih-benih permusuhan pun mulai timbul di sana. Pada tahun 1529, Portugis dibantu Ternate dan Bacan menyerang Tidore dan Spanyol. Portugis menang dan menguasai perdagangan rempah-rempah. Kan tetapi setelah Portugis menang dibantu Ternate tadi, rakyat Maluku justru diperlakukan sewenang-wenang oleh Portugis sehingga Ternate dan Tidore pun bersatu.
mengusir penjajah Portugis. Sehingga di tahun 1575 Portugis terusir ke Ambon. Nah, kerajaan Tidore mencapai puncaknya pada masa Sultan Nuku. Nah, seorang pengusaha yang berani dan terjas. Tahun 1801 beliau menyerang Ternate sehingga Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan. Jadi menyerangnya itu karena agar menjadi satu kerajaannya. Dan Inggris hanya memiliki hubungan dagang biasa. Sejak itu Ternate dan Tidore tidak diganggu oleh orang-orang atau bangsa lain. Nah, Sultan Nuku ini berhasil mengadu domba orang Belanda dan Inggris sehingga Belanda diusir dari Tidore. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya sendiri, Zainal Abidin. Ini adalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara, dimulai dari kerajaan yang ada di Sumatera sampai kerajaan yang berada di Pulau Maluku. Kita harus bisa mengambil semangat ya. Kita harus bisa mengambil ibroh atau contoh yang baik dari sejarah yang kita pelajari. Sekian, semoga ada manfaatnya. Kita hari pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.